Ya awalnya terinspirasi adik ya, yang namanya Latif itu. Dia kan kebetulan kuliah di UPI, sekarang udah alumni ya, udah beres. Nah dia ngambil jurusan kepelatihan olahraga. Di dunia olahraga otomatis memerlukan jersey ya. Pertamanya dia terinspirasi bikin untuk rekan-rekan, beli bahan, maklun ke orang. Nah lama-lama mungkin ya itu suatu inspirasi yang baik juga ya, terpikir bikin produksi. Halo, nama saya Denny Suryandi, orang kedua dari owner namanya Latif Sopiandi. Nah di produksi ini kebetulan dipegang sama saya. Kalau asli dari Sukabumi, kita di sini mencari rezeki di Kota Bandung. Kita tuh bisa disebut rumah produksi ya, yang disebut vendor, namanya Twist. Kita di dalamnya punya brand-brand internal, kurang lebih 7 brand. Twitch itu bergerak di bidang jersey, tapi kita lebih dominan Twitch itu lebih ke rumah produksi, karena yang kita sebar itu di dalamnya itu ya brand-brand tersebut gitu. Jadi kita produksi di sini itu di bidang jersey. Turunannya itu bisa jaket juga, t-shirt juga gitu. Tapi kita lebih dominan ke bidang jersey bola gitu. Kita menerima order dari brand-brand tersebut. Jadi ya, misalkan gini, kita kan ada brand-brand internal tadi. Salah satunya misalkan Alpen ada order, masuk kita ke produksi, ke Twitch ini, nanti kita produksiin, dibikin dari proses awalnya, dari mulai desain, setting, printing, sumlim, sampai ke jahit, sampai ke finishing. Tapi melalui ya format order sesuai dengan pesanan-pesanannya itu. Ya awalnya terinspirasi adik ya, yang namanya Latif itu. Dia kan kebetulan kuliah di UPI, sekarang udah alumni ya, udah beres. Nah dia kebetulan ngambil jurusan pelatihan olahraga. Di dunia olahraga otomatis memerlukan jersey ya. Pertamanya dia terinspirasi bikin untuk rekan-rekan, beli bahan, maklun ke orang. Nah lama-lama mungkin ya itu suatu inspirasi yang baik, dia terpikir bikin produksi. Nah awal mulanya Twitch itu terbentuk dengan volume yang sedikit sih. Kita tuh terinspirasi berarti harus bikin brand-brand juga. Otomatis kita harus punya rumah produksi gitu. Twitch itu nggak memasarkan, tapi kita menerima produksi dari brand-brand yang kita bentuk itu tadi. Ya kenapa Twitch? Yang nama Twitch itu kan rumah produksi. Otomatis produksi itu berhubungan dengan kerja ya. Tim Indonesia Creative Food gitu, supaya di dalamnya ya orang-orang kerja yang kreatif lah gitu ini. Customer yang datang itu, yang main itu brand-brand tersebut. Awalnya itu dari pertemanan, lebih dominan piece to piece lah gitu ya. Obrolan-obrolan dibantu sama dunia maya juga ya, sama medsos gitu. Ya sampai sekarang terjadi seperti ini gitu. Alhamdulillah. Awal-awalnya tuh dulu Ade itu yang merintis, paling ada 4 orang. Jahit sama potong, karena dulu kan belum ke print, dulu masih main tabloid biasa. Sesuai dengan perkembangan zaman, ya kita beli mesin print, otomatis nambah ke bagian yang sublimnya gitu ya. Alamilah gitu prosesnya. Sekarang yang tukang jahit kurang lebih ada 18 orang. Total tim yang ada seluruhnya kurang lebih ada 40 orangan. Sekitar 10 tahun ke belakang nih, 2013. Kita kan biasa ngambil pekerjaan dari brand-brand yang tadi internal. Kadang-kadang seninya yang diproduksi itu suka ada proyekan ya. Ada kuantiti pemesanan 4.550 piece dengan meminta deadline waktu 3 minggu. Itu satu tantangan ya. Kekompakan pekerja sama kita itu betul-betul harus satu misi lah gitu. Ya alhamdulillah sih terlaksana juga gitu. Nah ini berhubungan sama alat juga ya. Awal mulanya kan dengan satu alat mesin printing kita cukup hanya untuk mengelola yang brand-brand itu. Kebetulan kita alhamdulillah ada 2 printing. Yang satu printing khusus untuk proyekan tersebut, yang satu printing lagi itu untuk PO-an yang bisa kita jalan. Nah di situ memerlukan yang kekompakan dari semua pihak gitu. Kebetulan kita kemarin garap dari ada juga kita sering dapat proyekan dari event-event ya, otomatis memerlukan jersey yang sangat banyak. Itu seninya di situ. Kalau proyekan kuantitinya banyak, selesainya harus cepat karena dikejar dengan waktu. Jadi kita ngejar itu gitu. Nah kebetulan kita yang tadi itu ya disebut
dari pertemanan, dari kenalan, ya mungkin kita kenal sama A kenal sama B gitu ya, sampai ada yang sampai ke luar negeri. Nah sampai ke luar negeri kebetulan ada kemarin dari tim Poli Chaos yang dari USA itu ya, alhamdulillah dari sini sudah menggarap produk untuk ke luar negeri juga gitu. USA dari Poli itu awal mulanya datang bukan dari USA datang ke sini, tapi ya dari itulah, dari pertemanan itu gitu. Perjalanan bisnis pasti ada aja ya gitu, antara jatuh bangunnya pasti aja. Kalau di dunia konveksi ini, di dunia jersey ini, yang saya rasakan itu ketika kita tidak amanah pasti jatuh. Karena apa? Kalau kita tidak amanah berarti kita udah menghilangkan kepercayaan orang, otomatis tidak ada order. Kadang-kadang kita udah percaya ke orang, ternyata orangnya ngecewain kita, tak ada rekanan, ternyata mengkhianati kita. Tapi itu saya nggak berani ya ungkapin ininya karena menyangkut ya privasi banyak orang juga ya. Ketika kita sudah menjalankan amanah, insya Allah berkembang, dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Kita kabarin ke si konsumen, prosesnya seperti itu sih, cuman simple tapi ya sangat berat karena amanah tersebut. Kenapa kita amanah? Karena orang menitipkan pesanan dan ngasih DP gitu kan. Itu sih yang menjadikan sampai sekarang ini ya kita ngejaga amanah dari konsumen, menjaga kepercayaan kita ke konsumen. Sebetulnya bukan saya sih ya yang langsung ke konsumen, tapi brand-brand tersebut kan. Otomatis kalau di Twitch ini produksi lancar, otomatis brand-brand kita juga lancar konsumennya. Di dunia jersey itu dominan kan bola ya, kita ikhtiar di bidang ini karena pasarnya jelas gitu. Nah kita yakin di bidang ini gitu, yang paling meneguhkan kita itu karena pasarnya jelas gitu. Nah yang keduanya kita harus amanah. Kalau kita udah mengecewakan konsumen itu sangat bahaya. Jadi kita harus menjaga amanah dari konsumen. Semampu kita layani konsumen sebaik mungkin, kualitas. Karena saya juga yakin konsumen itu selain produksi sini, mereka juga pernah produksi di tempat lain mungkin. Nah salah satunya kan dari kualitas warna, dari mesin printingnya, dari tintanya, di samping kualitas-kualitas yang lain lah gitu. Ya selama ini kita pakai yang mesin Texo 2 head ya. Nah kebetulan kemarin ngerjain yang 4.500 itu kita bagi dua, yang satu dikerjain sama satu mesin, yang satu PO-an. Nah 3 minggu itu kita kejar terus tuh, alhamdulillah nggak ada trouble, speednya lumayan, makanya sampai selesai pekerjaan tersebut. Kita semua dari Lysander, printingnya dari Lysander, tintanya dari Lysander, kertasnya pun dari Lysander, semua kita dipasok sama Lysander. Alhamdulillah gitu, sangat tertolong, selalu mengingatkan gitu kan, memastikan. Jadi selalu dikontrol tentang mesin, ada keluhan apa enggak. Kalau ada keluhan langsung teknisi gerak cepat datang. Dalam 1 minggu itu saya sering dapat chat dari pihak Lysander berapa ya, 3 kali, kakaknya makan aja resepnya. Stok aman enggak gitu. Perkembangan di bidang produksi ya, alhamdulillah sih. Karena gini, supply tinta, kertas mumpuni, ya maksudnya mumpuni itu ready terus ya, otomatis produksi tidak terhambat, otomatis keinginan konsumen selalu on time, kecuali yang kerjanya sakit apa gitu pasti ada delay lah gitu, tapi jarang juga sih. Jadi mungkinnya pasokan dari Lysandernya bagus, dan kita juga sangat membantu ke produksi karena tidak terhambat, jadi lancar terus, otomatis konsumen ya puas juga gitu ya. Perkembangannya manfaatnya bagi Twitch ini, rumah produksi ya banyak yang order itu, perhatian lah intinya yang tadi itu. Ya mungkin dari kami orang produksi sangat terbantu sekali dan sangat berterima kasih. Alhamdulillah sampai detik ini sama Lysander kita merasa puas dari pelayanan pelanggannya dan komunikasi dari timnya.